masih eranya kita masih seneng dengan lomba-lomba ya. Jadi waktu itu banyak sekali panjat dinding itu, sehingga ada kesan mahasiswa pecinta alam dulu lebih orientasi kepada hal-hal yang begitu. Namun seiring berjalannya waktu sempat mengalami banyak perubahan saat teman-teman sudah mulai berorientasi untuk menghijaukan kampus gitu. Konservasi ya. Ya, jadi kami pernah ada kegiatan menghijaukan kampus, terus masang tempat sampah. Itu adalah bagian yang mungkin dulu tidak tersentuh, tetapi saya yakin itu adalah bagian dari proses kematangan Mahapena. Artinya di masa Tang itu berarti proses transisi dari spotnya ke penghijauan? Sebenarnya kalau disebut masa transisi juga tidak sih ya. Kalau realnya itu mungkin setelah beberapa tahun era saya gitu ya. Karena waktu itu kan Mahapena baru 9 tahun ya. Jadi eksistensi teman-teman itu lebih menonjolkan bahwa ini loh kami Mahapena gitu ya. Sehingga naik gunung dan sebagainya. Nah, seiring dengan semakin dewasanya gitu kan, dewasanya adik-adik mahasiswa dan pengurus itu ya orientasi berubah, walaupun ada masa-masa menurut saya, karena kebetulan saya lama di ekonomi Jember, sehingga UNED maksud saya itu ada masa yang menurut saya agak kurang geliat gitu ya, kurang geliat. Itu ditandai dengan kurang banyaknya anggota muda. Jadi itu cermin dari mungkin ada apatisme di antara mahasiswa baru yang orientasinya dulu zaman saya itu kuliah lulus cepat itu sepertinya sesuatu yang bagaimana, tapi sekarang mahasiswa maunya adalah 4 tahun bahkan kurang sudah lulus. Nah itu mungkin yang jadi pertimbangan mereka, akhirnya mereka tidak banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra yang dalam hal ini adalah dikaitan dengan pecinta alam. Artinya di banyak kampus juga keadaannya seperti itu ya, Prof? Hampir gejalanya seperti itu gitu ya. Penurunan itu saya pikir mungkin adik-adik yang baru ini mencoba untuk lebih realistis, kecuali kalau mereka betul-betul memang yang punya jiwa gitu ya. Nah kalau yang punya itu kan menjadi bagian dari pecinta alam, itu mungkin panggilan, bukan ajakan teman, tapi adalah panggilan. Saya melihatnya di Mahapena itu kebetulan saya pengurus ya. Jadi kalau pengurus mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang non pengurus. Pengurus itu kita dan banyak kegiatan selain sebagai pengurus itu yang kita dilatih untuk berani gitu ya, berani menghadapi pimpinan, mengantarkan surat ke dekan, ke wakil dekan 3, bahkan ke rektorat. Tidak semua mahasiswa memiliki kesempatan yang seperti itu. Nah itu menjadi modal yang luar biasa. Kemampuan kita untuk beradaptasi di mana kita berada itu jelas sekali menjadi nilai tambah gitu. Dan satu hal yang menurut saya menjadi catatan penting gitu ya dalam boleh katakanlah menunjang karir itu adalah Mahapena mengajari kita untuk survive, memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nah itu menjadi sebuah modal yang luar biasa, sehingga semuanya akan menjadi komplit pada saat kita memotret diri kita. Oh iya ya, dulu saya diajari begini, saya bisa begini, saya berani di depan orang, saya kreatif gitu ya. Dan itu luar biasa menurut saya. Berpengaruh sekali ya. Mungkin kalau saya nggak ikut Mahapena mungkin ya sudah tidak sekolah mungkin. Sempat istilahnya down lah. Kuliah itu down saya itu. Kenapa down dan kenapa akhirnya Mahapena bisa membantu? Saya sempat bicara juga sama orang tua, sama kakak saya sudah rasanya udah nggak kuat lah kuliah itu. Akhirnya pelan-pelan aja lah ikuti kegiatan yang ada. Ya saya mengikuti di Mahapena ini aktif sampai alhamdulillah sampai akhir saya kuliah itu aktif. Jadi juga banyak dukungan dari teman-teman gitu.
Kalau dulu kegiatan tuh waktu itu ya ada lomba foto, terus lomba musik, apalagi ya. Kalau yang lain-lain kan kalau habis semesteran kan biasanya aja jelajah daki gunung gitu. Ngelihat Mahapena dibanding dulu dengan yang sekarang ini gimana? Kalau saya ngikuti ya oke-oke saja sih. Oke-oke saja. Mungkin kegiatan ini kan apalagi pandemi ini kan kayaknya vakum ya. Kalau pandemi, insya Allah setelah pandemi ini ada kegiatan yang lain yang lebih greget lagi lah gitu. Jadi di periode saya memang kebetulan saya ketua umum itu. Jadi memang saya begitu menjadi ketua umum saya berkomitmen Mahapena harus berkegiatan keluar. Jadi Mahapena harus dikenal oleh masyarakat luar. Alhamdulillah selama saya pegang kegiatan Mahapena memang banyak kegiatan-kegiatan baik yang bersifat outdoor ataupun yang bersifat ilmiah. Jadi ada seminar lingkungan hidup, ada pameran lingkungan hidup, ada lomba foto dan macam-macam lah. Jadi kegiatan teman-teman termasuk kerjasama dengan teman-teman penggiat alam, salah satunya Wanadri. Jadi kita yang merintis pada awalnya. Gimana awalnya proses kerja sama Wanadri itu, Mas Aris? Jadi ya sebenarnya awalnya omongan warung kopi aja. Omongan warung kopi, kenal perorangan, terus ya ngomong-ngomong secara nggak sengaja, terus dia mencoba menawarkan diri mana kalau kerjasama mengadakan waktu itu pertama kali kalau nggak salah sekolah pendaki gunung. Sekolah pendaki gunung, terus kita nggak ngomong dulu, kita koordinasi dulu, ternyata teman-teman setuju, ya akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana kita sama sekolah pendaki gunung di kalau nggak salah namanya SPG Argopuro. Itu kerjasama antara Wanadri dengan Mahapena. Itu pertama kalinya ya? Betul, itu kali pertama. Tahun berapa itu, Mas Aris? Waduh, kalau tahunnya ini saya agak lupa. Tapi waktu itu saya kuliah terakhir kalau nggak salah, sekitar 89 kalau nggak salah. 89. Ya. Nah, setelah SPG itu apalagi yang dikerjakan bareng Wanadri? Lanjut lagi melakukan survei ekspedisi Andalas. Teman-teman Wanadri mau ekspedisi Surabaya, Banyuwangi. Andalas kalau nggak salah. Nah, itu kebetulan kata teman-teman Wanadri Medan Argopuro hampir sama dengan medan yang mau dicoba dipakai oleh mereka. Akhirnya selama di Jember kita ya melayani teman-teman Wanadri. Kemudian ada lagi lanjut kursus navigasi darat. Itu kalau nggak salah zamannya si ADKS. Itu kerjasama juga dengan teman-teman Wanadri. Sebenarnya kalau eksplor Argopuro sebenarnya sudah lama ya, termasuk Gunung Raung, cuman namanya pendaki zaman-zaman kuno itu istilahnya bonek lah. Jadi mulai tertata manajemen, bagaimana tertata navigasinya, peta kompasnya ya mulai teman-teman kita lah mulai angkatan. Setelah terjadi kerjasama sekolah pendaki gunung dengan kursus navigasi darat itu mulai tertata. Jadi jalur-jalur Argopuro itu sudah kita rintis yang lewat Jember. Cuman emannya jalur itu bukan jalur umum, jadi nggak bisa orang-orang umum lewat sana karena termasuk ekstrim. Dan anak Mahapena yang pertama kali nekat itu? Betul, yang buka jalur termasuk di Jember ya? Ya, termasuk waktu ada kejadian teman-teman dari Universitas mana ya, Muhammadiyah Malang kalau salah yang tersesat hilang itu kan operasi SAR dilakukan dari semua sisi, di sisi jalur Probolinggo, terus jalur Situbondo itu nggak ketemu.
Jadi akhirnya teman-teman pun punya inisiatif ya, termasuk saya juga gini aja, kayaknya ini perlu pakai jalurnya teman-teman juga. Ya alhamdulillah bener ketemu lewat jalur Jember. Jadi kayaknya anak ini terjebak ada di daerah Cikasur, ada tulisan arah Jember. Nah, cuman dia nggak tahu medan, ya akhirnya tersesat. Itu kan lumayan hampir 18 hari. Ya alhamdulillah masih hidup. Dan pada saat itu teman-teman udah dapat skill ya berarti ya? Oh sudah. Dari khusus navigasi darat sama SPG itu ya? Ya alhamdulillah sudah. Artinya punya kemampuan untuk memang menolong pendaki yang tersesat ya? Ya. Alhamdulillah ya sampai sekarang lah. Karena sekarang ini situasinya habis pandemi, akhirnya ya kayak hampir semua sektor organisasi terjadi penurunan. Apalagi setelah saya. Ya, jadi termasuk kita mengawal teman-teman UI itu waktu itu masuk daerah wilayah Jember lah. Jadi istilahnya Mbak Pena tetap istilahnya sebagai tuan rumah tetap dihormati. Jadi mereka masih non sewu ke Mbak Pena. Padahal Mbak Pena sendiri kan banyaklah teman-teman organisasi sekitaran. Ya mungkin mereka masih memperhitungkan Mbak Pena masih eksis. Dulu tuh apa nggak mikirin kuliah Mas Aris? Ya, kalau mikir kuliah ya mikir, cuman karena kalau sudah kadung masuk Mbak Pena ini susah. Jadi ada istilahnya kayak ada teman dosen Bu Dewi itu istilahnya camping, nggak usah mikir camping dising, kuliah nomor loro. Nah itu yang kadang sampai membudaya ya, sampai apa istilahnya lulus 7 tahun. Ya sebenarnya salah, tapi ya rata-rata teman-teman kalau sudah kadung masuk Mbak Pena lebih banyak lupa sudah, lebih nyaman lah katanya. Ya kelebihannya mungkin dari sisi apa ya, solidaritas, rasa persaudaraan, itu mungkin nilai plus Mbak Pena di situ. Kalau saya menginginkan adik-adik ini istilahnya mau belajar lah, istilahnya karena sudah selama 2 tahun terbentur dengan situasi pandemi, terus sistem perkuliahan sudah banyak menggunakan online, akhirnya dia istilahnya kerjasama dengan teman itu sudah menurun sekali. Ya mudah-mudahan lah momen reuni ini teman-teman bisa belajar dari senior-seniornya. Jadi makanya tadi kita panggil, kita gojlok suruh nyanyi, biar mereka ya paling sedikit banyak lebih terbuka lagi. Ya, memang momen yang kita inginkan mereka bisa seperti kakak-kakaknya dulu. Jadi ada rasa persaudaraan, rasa persatuannya kuat. Itu yang kita inginkan mereka bisa kembali. Waktu itu di Mbak Pena ini programnya ya istilahnya ke gunung iya, ke konservasi iya. Dulu itu kita pernah mengadakan lomba foto lingkungan, ya kemudian apa istilahnya seminar apa pendidikan lingkungan hidup pernah. Jadi istilahnya petualangannya kurang dulu. Kita hanya kalau libur-libur semesteran itu aja kita naik gunung, ya, Semeru, kemudian mana lagi tuh ya bareng-bareng itu di ini Gunung Ulirang. Kalau konservasi dulu apa yang dilakukan? Konservasi kita yang nyata itu penghijauan di kampus. Untuk anggota-anggota baru kita biasanya itu kita penghijauan di kampus. Ya, itu ya istilahnya menanam rasa cinta lingkungan ya. Nah, itu. Dulu kita untuk pertemuan pecinta alam se-Jawa Timur itu rutin ya, pindah-pindah tempatnya. Kemudian kita bekerja sama dengan ini BKSDA Jember, pernah juga di sana. Ya Mbak Pena sekarang ini yang jelas ini kan kalau seperti kita yang sudah
menjadi anggota luar biasa, istilahnya sudah tidak aktif lagi di kampus, aktif di luar. Ya minimal Mahapena itu sebagai tempat berlatih, tempat berkumpul, berlatih, kemudian berdiskusi di kampus untuk teman adik-adik yang masih kuliah ya itu. Jadi disitulah tempatnya ya berkumpul, kemudian kita ngomong masalah lingkungan, kita ngomong masalah mungkin yang ke hobinya, yang ke petualangannya, naik gunung dan sebagainya. Jadi saya kan betul ekonomi ya. Kita semua kuliah di ekonomi, belajar di fakultas ekonomi. Tapi yang sekarang saya gunakan ini di tempat kerja kebanyakan ilmu-ilmu yang saya dapat di Mahapena. Berinteraksi antar pegawai, berinteraksi sosial antar masyarakat ya. Itu yang saya terapkan di sana. Iya, kita di dalam masyarakat baru kita bisa cepat gabung gitu ya, cepat kenal, cepat ini ya. Karena di Mahapena itu kan selain kita kumpul, kita guyon juga, kadang-kadang kelakar-kelakarnya kayak kasar juga, kadang-kadang juga kita bisa hormat juga kepada yang senior kan gitu ya. Jadi bisa membedakan mana yang senior, yang muda, bisa membedakan kegiatan itu memang perlu serius, ada yang perlu guyon ya. Jadi disitulah kita bisa ini. Untuk itu kan dari diklat dulu, diklat itu anggotanya paling banyak. Berapa orang? 47 lah. Dari 47 ini yang jadi anggota biasa 17. Yang aktif itu yang lain ya biasalah. Karena banyak orang ya akhirnya yang banyak yang, karena waktu itu proses anggota mudanya lama, sehingga banyak yang putus di jalan. Lama dan berat ya? Ya, lama berat akhirnya ya Protol yang di jalan. Banyak sebenarnya, paling banyak. Ekspedisi, seminar, ikut lomba musik, lomba panjat, ya itu aja. Dulu Mas Edi jagonya Brusik ya? Itu ya bukan jago. Ya pokoknya mewakili Mahapena aja. Wah, menang lomba? Pernah menang lomba? Pernah juga sih. Tapi ya sudah lupa lama. Mas Edi, tantangannya Mahapena yang sekarang tuh menurut Mas Edi apa sih? Sebenarnya tantangannya kan dulu kan ya, dari pengurusan aja 2 tahun ya. Nah, sekarang setahun. Jadi tantangannya memang kalau anak sekarang ini lebih dipacu untuk segera selesai kuliah. Kalau dulu kan lebih seperti kuliah itu memang dia jalan tapi juga wajib belajar di luar itu. Ya, khususnya di Mahapena kan banyak belajar sekali, sehingga ya banyak teman-teman yang aktif, ya kebanyakan banyak yang lama juga, tapi ya tidak sedikit yang cepat selesai. Jadi tantangannya kalau sekarang ini mungkin untuk melatih diri itu mungkin lebih kurang ya daripada yang dulu. Dulu kan bisa dapat sebanyak-banyaknya karena eventnya juga banyak, tantangannya juga masih. Sekarang ini kan tantangannya kan harus terbagi dengan studi, jadi kelihatannya seperti itu. Apa saran Mas Edi buat anak-anak Mahapena sekarang? Ya kalau studi jelas ya sudah terdorong di situ, tapi yang untuk melatih itu harus lebih. Saya kira event ya juga tergantung menyesuaikan dari tapi paling tidak kepedulian anak-anak terhadap organisasi juga harus lebih maksimal lagi, karena kebetulan sekarang kurang maksimal karena sudah terbagi itu. Dulu kan kalau sudah organisasi total gitu, tapi ya risikonya itu tadi banyak yang mundur. Ada pandemi lagi ya? Ya apalagi pandemi. Saya justru yang takutnya selama pandemi yang diklatnya pakai online itu ya. Ini ya kasihan ini. Dia masih perlu ditempa lebih keras karena Mahapena itu ciri khasnya diklat dengan keadaan yang total seperti itu. Outdoor ya? Outdoor, akhirnya itu yang mematangkan baik dari jiwa karakter ya? Ya karakternya lebih kuat. Kalau yang
kalau yang semacam itu online kan ya karakternya yang kurang dapat. Kan bukan langsung dari orangnya, tapi hanya informasi aja ya, nggak ada tekanan apapun. Artinya karakternya berkurang jauh. Nah untuk menumbuhkan itu harus diadakan event yang mumpung ini mulai bisa outdoor ya, itu harus lebih banyak digiatkan untuk itu. Kalau tidak untuk mengasah anak-anak yang masih kena online itu loh, agar dioutdoorkan entah itu kegiatan apa atau semacam ya apa ya, tingkat mini lah atau mungkin event-event yang sifatnya untuk penguatan di lapangan. Kita bukan sekedar sekumpulan orang yang senang berpetualang, tapi kita juga mencintai alam semesta ini. Itu. Nah, kalau tadi diceritakan masa lalu, saya juga pengen satu Mas Eko, Mas Tony. Kita berpikir untuk ke depan, mau dibawa kemana Mahapena? Saya kira itu juga penting. Nah, justru nanti ini akan menjadi tanggung jawab adik-adik Mas. Tapi mumpung masih ada Mas Eko dan Mas Tony, ini perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, kita juga nggak kepingin adik-adik terutama di Mahapena ini yang tentunya itu selain punya kapabilitas dalam bidang akademik, mereka juga saya yakin punya mentalitas, punya sikap karakter yang baik ya, karena sistem rekrutmen kita di diklat dan sebagainya itu kita harapkan membentuk kekuatan sikap ya, mental yang itu tentunya justru akan punya peran yang sangat besar ketika kita berada di dunia kerja ya, dunia yang senyatanya ini gitu. Jadi itulah hal-hal yang membuat kemudian tidak banyak waktu lagi bagi adik-adik mahasiswa yang kemudian menjadi anggota Mahapena. Maka terima kasih untuk adik-adik angkatan 45 yang istilahnya itu masih memandang bahwa aktivitas seperti kita di Mahapena itu aktivitas yang sangat penting ya. IP-nya saya lulus kalau nggak salah 2,4 aja ya, itu sudah istimewa. Zaman saya 2,4 istimewa, anak saya IP-nya 3 lebih. Waduh, hebat sekali anak saya dulu 2,4, malu kalau dilihat raportnya itu transkripnya. Nah, yang ini cuma 2,4 tapi kreativitas, keingintahuan kita dan menjadi Mahapena, keberanian ngambil keputusan apapun itu yang betul-betul membuat saya seperti ini. Mahapena mudah-mudahan bisa lebih bahasa Mbak agile itu lebih menyesuaikan diri dari situasi hari ini. Mungkin tadi ngobrol konservasi tetap menjadi mission misalkan, tapi supaya menarik supaya Mahapena bisa survive sampai juga forever ya. Dan saya Mas Eko istimewa 70 tahun masih bisa hadir. Mudah-mudahan saya 70 tahun juga masih bisa hadir di reuni ya.